setidaknya 30 imigran, maksud kami 30.000 imigran ilegal di penjara militer yang ada di Guantanamo Bay. Guantanamo Bay diketahui merupakan penjara militer yang dikenal paling kejam di seluruh dunia. Di dalamnya Tribuners terdapat tahanan yang merupakan pelaku serangan 9/11, yakni kasus pembajakan pesawat yang telah menelan sebanyak 3.000 lebih korban jiwa di Amerika Serikat. Kemudian, rencana kebijakan tersebut diumumkan pada Rabu 29 Januari 2025 saat mendatangi undang-undang yang mengizinkan penahanan sebelum pengadilan bagi para imigran ilegal tanpa dokumen yang didakwa telah melakukan pencurian dan kejahatan kekerasan. Kemudian Donald Trump ini juga mengungkapkan akan menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk melakukan persiapan. Persiapan tersebut benar termasuk menyiapkan fasilitas penahanan para imigran dengan kapasitas mencapai 30.000 orang di Guantanamo Bay. Dilansir dari CNN, pihak pemerintah memiliki setidaknya 30.000 tempat tidur di Guantanamo untuk menahan para imigran yang dianggap berbahaya di Amerika Serikat. Oke, kita tunggu saja ke depannya apakah realisasi dari rencana dari Trump ini untuk memenjarakan 30.000 imigran ilegal di Amerika Serikat ini apakah akan benar ditempatkan di Guantanamo? Kita tunggu update selanjutnya ya, Tribuners ya. Kemudian di berita terakhir ini masih terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan bahwa warga Gaza ini mulai akan dipindahkan begitu. Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal memindahkan warga Palestina dan Gaza ke Mesir dan Yordania mulai banyak dikecam oleh berbagai negara. Terbaru Tribuners, para pemimpin dari Spanyol dan Prancis dengan tegas menentang usulan Trump tersebut dengan menyebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Bahkan Tribuners, para pemimpin Spanyol dan Prancis pun menyebut rencana relokasi warga Palestina dari Gaza ini akan memunculkan ancaman terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menanggapi pernyataan Trump ini yang mencakup usulan untuk membersihkan jalur Gaza dengan memindahkan penduduknya ke Yordania dan juga Mesir. Alvarez menambahkan, warga Palestina yang tinggal di Gaza ini harus tetap di sana. Karena menurut Alvarez nih, Tribuners, justru pihak Gaza yang harus membantu para warga Palestina untuk membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur setelah perang antara Israel dan juga Hamas. Alvarez juga menegaskan pentingnya mendukung Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Palestina di Timur Tengah. Ya, juga Uni Eropa untuk berkontribusi pada rekonstruksi Gaza dan memberikan politik masyarakat Palestina. Kemudian Iran ini cara membantu Gaza dan juga Hamas melawan Israel juga telah di mana para petinggi negara menanggapi usulan Trump itu dengan menyampaikan sejumlah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arghachi mengkritik rencana Trump untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza. Menurut bukan warga Palestina yang harus dipindah dari Gaza, tetapi Israel lah yang harus dimukimkan kembali ke Greenland. Maksud kami ke Greenland. Presiden Trump yang awalnya menyarankan akuisisi Greenland pada masa jabatan pertamanya telah mengadakan klaim sejak kembali menjabat. Pada hari Sabtu, Presiden Amerika Serikat itu mengungkapkan bahwa telah berunding dengan Raja Yordania Abdullah II tentang pembangunan perumahan untuk memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Ia juga mengatakan bahwa ia berencana untuk membahas masalah yang sama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi minggu. Usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh otoritas Palestina yang berpusat di Ramlah, yang mengatakan usulan tersebut akan garis muncul dari Mayor Teddy yang belakangan menjadi sorotan setelah membantu seorang ibu
di rest area. Jadi sosok Mayor Teddy ini menjadi sorotan setelah sebuah unggahan mengungkap cerita Mayor Teddy menyelamatkan balita yang kejang-kejang di rest area. Dan video ini pun akhirnya viral di media sosial. Karena kebaikan Mayor Teddy, Tribuners membuat balita tersebut bisa diselamatkan hingga sang ibu balita itu mengungkap fakta yang mengharukan. Jadi Tribuners dalam aksi penyelamatan itu diketahui Mayor Teddy ini bahkan menanggung semua biaya rumah sakit dari balita itu. Kemudian bercerita Mayor Teddy menolong balita yang kejang-kejang di rest area ini pertama kali diposting oleh akun TikTok Anak Lau 17 dalam bentuk foto capture percakapan. Dalam pesannya, Mayor Teddy memerintahkan ajudannya untuk menjaga dan mengawal keluarga balita tersebut. Rupanya, si pasien atau si balita itu berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Dari hasil pemeriksaan dokter pun, menurut sang ajudan, balita itu mengenyang dan juga step. Kemudian Tribuners, keluarga itu kan mobil ambulans untuk pulang ke wilayah asal mereka yang berada di Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Kemudian Tribuners ini Teddy kembali memberikan bantuan melalui sang ajudannya. Sang ajudan Mayor Teddy ini melaporkan biasa atau biaya ambulans untuk pulang ke Bandar Lampung ini kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Kemudian Mayor Teddy pun memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Meski begitu, Mayor Teddy tetap berterima kasih pada ajudannya karena telah membantu balita kejang tadi. Dan kemudian sang ajudan pun membantu sang balita dan itu pulang ke Bandar Lampung untuk sang anak itu mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Jadi aksi Mayor Teddy ini menuai pujian Tribuners. Semoga aksi Mayor Teddy bisa ditiru oleh pejabat-pejabat lainnya ya Tribuners ya. Kita lanjut Tribuners ke berita selanjutnya. Ini terkait Bandara VVIP di ibu kota negara Nusantara yang beberapa waktu lalu terendam banjir. Jadi sebuah video Tribuners menampakkan atau menampilkan Bandara VVIP di IKN yang banjir dan terendam air ini beredar di media sosial. Video tersebut Tribuners tampak kondisi lapangan Bandara VVIP IKN ini berlumpur setelah air banjir surut. Video kondisi Bandara VVIP Kota Nusantara IKN banjir itu terlihat seperti diunggah akun Instagram @undercover.id pada Rabu 29 Januari 2025. Sontak, Bandara VVIP IKN banjir itu pun sudah mendapatkan ribuan respon dari warganet. Karena memang Bandara VVIP ini kemarin sempat dibangun untuk menjadi fasilitas sejumlah menteri tamu VVIP yang datang ke IKN untuk mengikuti upacara bendera HUT kemerdekaan RI. Kemudian pada rekaman video tersebut terjelas air di sejumlah titik bandara VVIP IKN. Terdapat juga endapan lumpur di bagian sisi yang lain. Lewat pantauan Tribun Kaltim, area bandara VVIP IKN ini diguyur dengan intensitas yang deras. Ketinggian banjir diperkirakan sempat terpantau sekitar 40 cm. Pada Rabu sore, kondisi air ini surut dengan meninggalkan endapan lumpur. Selain karena hujan deras Tribuners, banjir ini juga dipicu adanya mata air di sekitar Bandara VVIP IKN. Nah, diketahui juga Tribuners bahwa sejumlah titik mata air ini menjadi titik mata air yang tidak surut seperti itu dilaporkan. Kemudian para pekerja pun menyedot air dengan menghidupkan pompa untuk membersihkan wilayah lapangan dari Bandara VIP IKN. Kita lanjut lagi, Tribuners ke berita selanjutnya. Ini terkait kabar seorang pendaki yang harus dievakuasi dari Gunung Lawu di Karanganyar, Jawa Tengah. Ada sebuah kejadian di mana seorang pendaki berbobot 100 kg ini terus dievakuasi dari puncak Gunung Lawu Karanganyar dan kemudian karena berat badannya yang cukup berat begitu, dia harus ditandu secara bergantian oleh sejumlah orang. Jadi diketahui seorang pendaki yang berbobot 100 kg tersebut tergelincir dan jatuh di area Gunung Lawu. Kakinya bengkak dan terpaksa ditandu turun untuk mendapatkan pertolongan. Pendaki tersebut diketahui berinisial R dan berasal dari Jakarta. Dia
ditandu turun dari Gunung Lawu via Cetok, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Hal ini pun juga telah dibenarkan Tribuners oleh relawan Gunung Lawu yang bernama Eko. Kepada Tribun News, Eko menjelaskan bahwa pendaki itu awalnya turun gunung pada hari Rabu 29 Januari 2025. Kemudian pria berinisial R ini mendaki pada Minggu 26 Januari 2025 bersama rombongannya yang berjumlah 20 orang. Ketika sampai di pos 3, R ini terpleset dan akhirnya terjatuh. Kemudian ankle-nya ini bengkak karena terjatuh saat hendak turun dari Gunung Lawu. Karena bengkak tersebut, akhirnya ia pun tak bisa melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Kemudian ada 20 orang relawan yang memandu R dengan akhirnya secara bergantian membawa R turun dan menandunya. Karena memang melihat berat badan dari R ini kan cukup berat 100 kg. Akhirnya relawan sebanyak 20 orang ini bergantian untuk menandu R hingga turun di pos tempat relawan berada. Kemudian Eko mengimbau juga ini bagi para pendaki untuk ekstra waspada di musim penghujan ini karena memang cuaca ini tidak bisa dipantau dengan baik di musim penghujan ini ya. Karena kadang di bawah ini masih cerah namun di puncak lagi banyak kabut, kemudian hujan. Eko pun mengimbau para pendaki yang akan melakukan di Gunung Lawu harus memperhatikan perbekalan, perhatikan cuaca, sebab jalur pendakian menjadi licin lantaran hujan ini lagi musim di wilayah Gunung Lawu. Jadi itu tadi kabar dari Gunung Lawu, Jawa Tengah. Kita lanjut ke berita selanjutnya, kita lanjut ke berita terkait korupsi. Terbaru Tribuners, KPK memanggil sejumlah mahasiswa hingga sopir untuk mengusut kasus Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menjadwalkan pemeriksaan 6 orang saksi untuk mengusut kasus pengurusan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum KPU pada Kamis 30 Januari 2025, Tribuners. Jadi 6 yang akan dipanggil adalah Saiful Rohman, seorang wira swasta, kemudian Irwan Syah, wira swasta juga, ada Moh Ilham Yulianto, wira swasta atau sopir RI. Kemudian Darmadi Jufri, seorang pengacara. Kemudian Dewi Anggi, ini seorang asisten rumah tangga. Dan yang terakhir adalah Diah Oktasari, yang merupakan pelajar atau mahasiswa. Mereka ini Tribuners rencananya dipanggil untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Kemudian Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tribuners, jadi memang kasus suap ini terkait proses PAW Harun Masiku menjadi anggota DPR terpilih 2019 hingga 2024. Kasus ini Tribuners terungkap saat PK melakukan operasi tangkap tangan 8 Januari 2020 lalu. Dan Harun Masiku ini lolos dari operasi tangkap tangan itu dan hingga kini menjadi buron. Hingga kini Harun Masiku juga masih berstatus buron dan belakangan KPK juga menjerat Sekjen PDIP, yakni Hasto Kristianto, dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah dalam perkara tersebut. Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Hasto pun juga dijerat sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh KPK. Karena Hasto ini disebut-sebut adalah orang yang meminta Harun Masiku untuk melarikan diri. Namun hingga kini walaupun sudah berstatus tersangka, Hasto pun belum dilakukan penahanan. Oke, kita beralih sedikit ke kasus yang belakangan menjadi polemik dan masih selalu menjadi sorotan ini terkait pagar laut Tribuners yang ada di Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot yang terlibat dalam pagar laut ini mendadak menghilang, yakni pada beberapa hari setelah Menteri ATR BPN melakukan kunjungan ke tempat Desa Kohot yang di mana desa tersebut menjadi lokasi adanya pagar laut tersebut. Pekan lalu ini Arsin atau Kepala Desa Kohot ini tiba-tiba menjadi sorotan, di mana Arsin adalah Kepala Desa Kohot Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional yakni Nusron Wahid.
Kini Ars ini tak ada kabarnya lagi Tribuners setelah dia viral berdebat dengan Menteri Nusron. Dia tak lagi bisa dihubungi atau bahkan ditemui. Arsin sepertinya menghilang dengan Nusron Wahid soal status lahan pagar laut di wilayah tersebut. Arsin ini Tribuners mengklaim bahwa lahan pagar laut di Ohot ini dulunya adalah daratan, ya, yang lebih tepatnya yang kini mengalami abrasi dan menjadi perairan. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Nusron Wahid dan akhirnya perdebatan. Pernyataan tersebut belum mendapat konfirmasi juga langsung dari Arsin, yang menjadi sulit dihubungi setelah kejadian tersebut. Seperti diketahui, laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30 km antara lain terletak di Desa Kohot. Sementara itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencoba menghubungi Arsin juga. Setelah kunjungan Menteri Nusron ke Kohot pada Jumat 24 Januari 2025 lalu, wartawan yang mencoba menemui Arsin ini dihalau oleh pengawalnya. Arsin didekati untuk wawancara beralasan buru-buru akan menunaikan salat Jumat dan kemudian melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor. Dan pesan WhatsApp yang dikirim ke Arsin pun juga tidak mendapat respon. Tribunnews kemudian mencoba mendatangi rumah Arsin di Kampung Kohot pada Selasa 28 Januari 2020, namun tidak berhasil menemui Arsin. Hingga kini pun kepala desa Kohot pun itu juga belum diketahui di mana keberadaannya. Kita tunggu seperti apa kedepannya Tribunnews, apakah kepala desa Kohot bernama Arsin ini akan muncul ke permukaan untuk memberikan penjelasan terkait polemik pagar laut yang ada di desanya tersebut. Kemudian kita beralih Tribuners, ini masih terkait polemik pagar laut di Tangerang yang melibatkan Menteri Nusron Wahid. Selain diketahui kan memang di Tangerang ada juga pagar laut yang ada di Bekasi, Jawa Barat, dan juga terbaru muncul juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Terbaru ini, Menteri Nusron Wahid akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan pagar laut di pesisir Sidoarjo. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kota, dan maksud kami Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB pagar laut di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Nusron menyebut ada 3 HGB pagar laut di Sidoarjo. Rinciannya, yakni HGB atas nama PT Surya Inti Permata yang luasnya mencapai 280 hektar. Kedua, PT Semeru Cemerlang yang luasnya mencapai 152.000 hektar. Dan ada PT Surya Inti Permata yang luasnya mencapai 219 hektar. Kemudian Nusron menyebut tanpa dibatalkan, hak guna milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang juga akan habis pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, pagar laut milik Surya Inti Permata ada tanahnya Tribuners, jadi tidak sepenuhnya ini wilayah laut atau wilayah air seperti itu. Dan kemudian ini ke depanlah Menteri juga sejumlah wilayah yang ternyata sudah memiliki HGB terkait penggunaan wilayah laut. Karena memang menurut beberapa ahli, salah satunya ini adalah dari mantan Menko Polhukam ini menyebut bahwa wilayah laut ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan karena laut sejatinya adalah milik negara. Kita beralih dari polemik pagar laut Tribuners ini, kita sedikit beralih ke berita kriminal. Ini ada kabar yang memprihatinkan di mana seorang paman di Bandung, Jawa Barat ini tega membunuh keponakannya dengan menusuknya sebanyak 51 kali. Seorang gadis di Bandung, Jawa Barat, Tribuners berinisial AS yang baru berusia 19 tahun menjadi korban pembunuhan oleh pamannya sendiri yang berinisial MDP yang berusia 24 tahun. MDP ini Tribuners tega menusuk keponakannya perempuannya itu secara membabi buta hingga tewas di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada Jumat 3 Januari 2025 lalu. Kapolres Bandung, Kombes Pol Adi Subarton MBD maksud kami telah merencanakan aksinya untuk menghilangkan nyawa korban. Mirisnya Tribuners, kasus ini ternyata tidak jauh dari materi karena motif dari pelaku ini ingin menguasai harta korban.
Kasus pembunuhan ini terungkap pada Sabtu 4 Januari 2025 saat keluarga korban sempat curiga saat korban AS ini tidak keluar dari kamar. Keluarga korban pun langsung mengecek ke kamar AS. Tetapi karena kamarnya ini dikunci terbunuh dari dalam, keluarga pun langsung mendorong pintunya dan menemukan AS dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan penuh luka. Setidaknya ada 51 luka di sekujur tubuhnya. Pihak kepolisian juga mengatakan berdasarkan hasil autopsi, terdapat 51 luka tusukan di sekujur tubuh korban, di mana luka-luka tersebut mengakibatkan korban kehabisan darah hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian atas perbuatan MDP ini yang telah dijadikan tersangka, ia dijerat pasal 40 tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. MDP terancam pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kita tunggu ke depannya apakah vonis dari pengadilan ini akan sama seperti apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum pihak kepolisian. Kita masih terkait berita kriminal ini muncul dari sekelompok prajurit TNI yang menggeruduk markas pemuda seperti itu di Sumatera. Hal ini pun akhirnya membuat Kodam 1 Bukit Barisan angkat bicara. Keributan antara anggota resimen Manun atau 2 dan sekelompok pemuda di Desa Durin, Kecamatan Pancur Batu di Deli Serdang, Sumatera Utara berawal dari aksi pengeroyokan seorang prajurit TNI yakni Praka BS. Praka BS ini Tribuners bahkan mengalami luka cukup serius akibat pengeroyokan tersebut. Rekan-rekan dari Praka BS yang tak terima lantas mendatangi lokasi diduga tempat berkumpulnya para pelaku hingga akhirnya terjadi keributan. Namun, masalah itu kini diselesaikan secara kekeluargaan setelah Kodam 1 Bukit Barisan turun tangan melakukan mediasi. Kedua pihak pun sepakat untuk berdamai. Sementara itu, peristiwa ini dipicu oleh aksi ugal-ugalan di Jawalan awalnya Tribuners. Jadi keributan ini terjadi pada Rabu 21 Januari 2025. Ketika Praka DS atau BS ini anggota dari Resimen 2 ini mengejar 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor berkenal potbrong. Teguran cekcok hingga akhirnya Praka DS ini diduga mengalami pengeroyokan oleh sejumlah pemuda. Akibat Tribuners, Praka DS ini mengalami luka dan melarikan diri ke area perkebunan sawit untuk menghindari serangan lebih lanjut. Ia kemudian menghubungi rekan-rekan sesama TNI di barak untuk bantuan. Tak lama setelah itu, sejumlah anggota TNI pun mendatangi lokasi untuk mencari pelaku pengeroyokan. Mereka berada di sebuah warung jadi tempat berkumpulnya mereka. Para anggota itu justru menemukan barang bukti mencurigakan seperti alat hisap sabu, kemudian ada juga sisa sabu dalam juga alat timbang elektronik. Nah, itu tadi Tribuners motif yang menjadi pemicu adanya keributan antara sekelompok prajurit TNI dengan pemuda Sumatera Utara. Dan kasus ini pun akhirnya sudah berakhir dengan mediasi dan diselesaikan dengan kekeluargaan. Berita-berita di regional kita beralih ke mancanegara. Tribuners ini terkait 30.000 migran ilegal yang akan dijebloskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke penjara paling di Guantanamo Bay. Seperti apa beritanya? Jadi memang Donald Trump ini Presiden Amerika Serikat terpilih yang kembali mengeluarkan rencana kebijakan terbarunya setelah resmi menjabat. Diketahui kan Tribuners jika Donald Trump ini berencana menjebloskan setidaknya 30 imigran, maksud kami 30.000 imigran ilegal di penjara militer yang ada di Guantanamo Bay. Guantanamo Bay diketahui merupakan penjara militer yang dikenal paling kejam di seluruh dunia. Di dalamnya Tribuners terdapat tahanan yang merupakan pelaku serangan 9/11, yakni kasus pembajakan pesawat yang telah menelan sebanyak 3.000 lebih korban jiwa di Amerika Serikat. Kemudian, rencana kebijakan tersebut diumumkan pada Rabu 29 Januari 2025 saat
menandatangani undang-undang yang mengizinkan penahanan sebelum pengadilan bagi para imigran ilegal tanpa dokumen yang didakwa telah melakukan pencurian dan kejahatan kekerasan. Kemudian Donald Trump ini juga mengungkapkan akan menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk melakukan persiapan. Persiapan tersebut benar termasuk menyiapkan fasilitas penahanan para imigran dengan kapasitas mencapai 30.000 orang di Guantanamo Bay. Dilansir dari CNN, pihak pemerintah memiliki setidaknya 30.000 tempat tidur di Guantanamo untuk menahan para imigran yang dianggap berbahaya di Amerika Serikat. Oke, kita tunggu saja ke depannya apakah realisasi dari rencana dari Trump ini untuk memenjarakan 30.000 imigran ilegal di Amerika Serikat ini apakah akan benar ditempatkan di Guantanamo? Kita tunggu update selanjutnya ya, Tribuners ya. Kemudian di berita terakhir ini masih terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan bahwa warga Gaza ini mulai akan dipindahkan begitu. Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal memindahkan warga Palestina dan Gaza ke Mesir dan Yordania mulai banyak dikecam oleh berbagai negara. Terbaru Tribuners, para pemimpin dari Spanyol dan Prancis dengan tegas menentang usulan Trump tersebut dengan menyebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Bahkan Tribuners, para pemimpin Spanyol dan Prancis pun menyebut rencana relokasi warga Palestina dari Gaza ini akan memunculkan ancaman terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menanggapi pernyataan Trump ini yang mencakup usulan untuk membersihkan jalur Gaza dengan memindahkan penduduknya ke Yordania dan juga Mesir. Albares menambahkan, warga Palestina yang tinggal di Gaza ini harus tetap di sana. Karena menurut Albares nih, Tribuners, justru pihak warga Gaza yang harus membantu para warga Palestina untuk membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur setelah perang antara Israel dan juga Hamas. Albares juga menegaskan pentingnya mendukung Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Palestina di Timur Tengah. Ya, juga Uni Eropa untuk berkontribusi pada rekonstruksi Gaza dan memberikan politik masyarakat Palestina. Kemudian Iran ini cara membantu Gaza dan juga Hamas melawan Israel juga telah di mana para petinggi negara menanggapi usulan Trump itu dengan menyampaikan sejumlah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Arghachi, mengkritik rencana Trump untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza. Menurut bukan warga Palestina yang harus dipindah dari Gaza, tetapi Israel lah yang harus dimukimkan kembali ke Greenland. Maksud kami ke Greenland. Presiden Trump yang awalnya menyarankan akuisisi Greenland pada masa jabatan pertamanya telah mengadakan klaim sejak kembali menjabat. Pada hari Sabtu, Presiden Amerika Serikat itu mengungkapkan bahwa telah berunding dengan Raja Yordania Abdullah II tentang pembangunan perumahan untuk memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Ia juga mengatakan bahwa ia berencana untuk membahas masalah yang sama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi minggu. Usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh otoritas Palestina yang berpusat di Ramlah, yang mengatakan usulan tersebut akan muncul dari Mayor Teddy yang belakangan menjadi sorotan setelah membantu seorang ibu di rest area. Jadi sosok Mayor Teddy ini menjadi sorotan setelah sebuah unggahan mengungkap cerita Mayor Teddy menyelamatkan balita yang kejang-kejang di rest area. Dan video ini pun akhirnya viral di media sosial. Karena kebaikan Mayor Teddy, Tribuners membuat balita tersebut bisa diselamatkan hingga sang ibu balita itu mengungkap fakta yang mengharukan. Jadi Tribuners, dalam aksi penyelamatan itu diketahui Mayor Teddy ini bahkan menanggung semua biaya rumah sakit dari balita itu. Kemudian
Bercerita, Mayor Teddy menolong balita yang kejang-kejang di rest area ini pertama kali diposting oleh akun TikTok Anak Lau 17 dalam bentuk foto capture percakapan. Dalam pesannya, Mayor Teddy memerintahkan ajudannya untuk menjaga dan mengawal keluarga balita tersebut. Rupanya, si pasien atau si balita itu berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Dari hasil pemeriksaan dokter pun, menurut sang ajudan, balita itu mengenyang dan juga step. Kemudian Tribuners keluarga itu kan mobil ambulans untuk pulang ke wilayah asal mereka yang berada di Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Kemudian Tribuners ini Teddy kembali memberikan bantuan melalui sang ajudannya. Sang ajudan Mayor Teddy ini melaporkan biasa atau biaya ambulans untuk pulang ke Bandar Lampung ini kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Kemudian Mayor Teddy pun memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Meski begitu, Mayor Teddy tetap berterima kasih pada ajudannya karena telah membantu balita kejang tadi. Dan kemudian sang ajudan pun membantu sang balita dan ibu itu pulang ke Bandar Lampung untuk sang anak itu mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Jadi aksi Mayor Teddy ini menuai pujian Tribuners. Semoga aksi Mayor Teddy bisa ditiru oleh pejabat-pejabat lainnya ya Tribuners ya. Kita lanjut Tribuners ke berita selanjutnya. Ini terkait Bandara VVIP di Ibu Kota Negara Nusantara yang beberapa waktu lalu terendam banjir. Jadi sebuah video Tribuners menampakkan atau menampilkan Bandara VVIP di IKN yang banjir dan terendam air ini beredar di media sosial. Video tersebut Tribuners tampak kondisi lapangan Bandara VVIP IKN ini berlumpur setelah air banjir surut. Video kondisi Bandara VVIP Kota Nusantara IKN banjir itu terlihat seperti diunggah akun Instagram @undercover.id pada Rabu 29 Januari 2025. Sontak, Bandara VVIP IKN banjir itu pun sudah mendapatkan ribuan respon dari warganet. Karena memang Bandara VVIP ini kemarin sempat dibangun untuk menjadi fasilitas sejumlah menteri tamu VVIP yang datang ke IKN untuk mengikuti upacara bendera HUT kemerdekaan RI. Kemudian pada rekaman video tersebut terjelas air di sejumlah titik bandara VVIP IKN. Terdapat juga endapan lumpur di bagian sisi yang lain. Lewat pantauan Tribun Kaltim, area bandara VVIP IKN ini diguyur dengan intensitas yang deras. Ketinggian banjir diperkirakan sempat terpantau sekitar 40 cm. Pada Rabu sore, kondisi air ini surut dengan meninggalkan endapan lumpur. Selain karena hujan deras Tribuners, banjir ini juga dipicu adanya mata air di sekitar Bandara VVIP IKN. Nah, diketahui juga Tribuners bahwa sejumlah titik mata air ini menjadi titik mata air yang tidak surut seperti itu dilaporkan. Kemudian para pekerja pun menyedot air dengan menghidupkan pompa untuk membersihkan wilayah lapangan dari Bandara VIP IKN. Kita lanjut lagi, Tribuners ke berita selanjutnya. Ini terkait kabar seorang pendaki yang harus dievakuasi dari Gunung Lawu di Karanganyar, Jawa Tengah. Ada sebuah kejadian di mana seorang pendaki berbobot 100 kg ini terus dievakuasi dari puncak Gunung Lawu Karanganyar dan kemudian karena berat badannya yang cukup berat begitu, dia harus ditandu secara bergantian oleh sejumlah orang. Jadi diketahui seorang pendaki yang berbobot 100 kg tersebut tergelincir dan jatuh di area Gunung Lawu. Kakinya bengkak dan terpaksa ditandu turun untuk mendapatkan pertolongan. Pendaki tersebut diketahui berinisial R dan berasal dari Jakarta. Dia ditandu turun dari Gunung Lawu via Ceto, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Hal ini pun juga telah dibenarkan Tribuners oleh relawan Gunung Lawu yang bernama Eko. Kepada Tribun News, Eko menjelaskan bahwa pendaki itu awalnya turun gunung pada hari Rabu 29 Januari 2025. Kemudian pria berinisial R ini mendaki pada Minggu 26 Januari 2025 bersama rombongannya yang berjumlah 20 orang. Ketika sampai di pos 3, R ini terpleset dan akhirnya terjatuh.
Kemudian ankle-nya ini bengkak karena terjatuh saat hendak turun dari Gunung Lawu. Karena bengkak tersebut, akhirnya ia pun tak bisa melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Kemudian ada 20 orang relawan yang memandu R dengan akhirnya secara bergantian membawa R turun dan menandunya. Karena memang melihat berat badan dari R ini kan cukup berat 100 kg. Akhirnya relawan sebanyak 20 orang ini bergantian untuk menandu R hingga turun di pos tempat relawan berada. Kemudian Eko mengimbau juga ini bagi para pendaki untuk ekstra waspada di musim penghujan ini karena memang cuaca ini tidak bisa dipantau dengan baik di musim penghujan ini ya, karena kadang di bawah ini masih cerah, namun di puncak lagi banyak kabut, kemudian hujan. Eko pun mengimbau para pendaki yang akan melakukan di Gunung Lawu harus memperhatikan perbekalan, perhatikan cuaca, sebab jalur pendakian menjadi licin lantaran hujan ini lagi musim di wilayah Gunung Lawu. Jadi itu tadi kabar dari Gunung Lawu, Jawa Tengah. Kita lanjut ke berita selanjutnya, kita lanjut ke berita terkait korupsi. Terbaru Tribuners, KPK memanggil sejumlah mahasiswa hingga sopir untuk mengusut kasus Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menjadwalkan pemeriksaan 6 orang saksi untuk mengusut kasus pengurusan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum KPU pada Kamis 30 Januari 2025, Tribuners. Jadi 6 yang akan dipanggil adalah Saiful Rohman, seorang wira swasta, kemudian Irwan Syah, wira swasta juga, ada Moh Ilham Yulianto, wira swasta atau sopir RI, kemudian Darmadi Jufri, seorang pengacara, kemudian Dewi Anggi, ini seorang asisten rumah tangga, dan yang terakhir adalah Diah Oktasari yang merupakan pelajar atau mahasiswa. Mereka ini Tribuners rencananya dipanggil untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Kemudian Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tribuners, jadi memang kasus suap ini terkait proses PAW Harun Masiku menjadi anggota DPR terpilih 2019 hingga 2024. Kasus ini Tribuners terungkap saat PK melakukan operasi tangkap tangan 8 Januari 2020 lalu. Dan Harun Masiku ini lolos dari operasi tangkap tangan itu dan hingga kini menjadi buron. Hingga kini Harun Masiku juga masih berstatus buron dan belakangan KPK juga menjerat Sekjen PDIP, yakni Hasto Kristianto, dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah dalam perkara tersebut. Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Hasto pun juga dijerat sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh KPK. Karena Hasto ini disebut-sebut adalah orang yang meminta Harun Masiku untuk melarikan diri. Namun hingga kini walaupun sudah berstatus tersangka, Hasto pun belum dilakukan penahanan. Oke, kita beralih sedikit ke kasus yang belakangan menjadi polemik dan masih selalu menjadi sorotan, ini terkait pagar laut Tribuners yang ada di Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot yang terlibat dalam pagar laut ini mendadak menghilang, yakni pada beberapa hari setelah Menteri ATR BPN melakukan kunjungan ke tempat Desa Kohot yang dimana desa tersebut menjadi lokasi adanya pagar laut tersebut. Pekan lalu ini Arsin atau Kepala Desa Kohot ini tiba-tiba menjadi sorotan, di mana Arsin adalah Kepala Desa Kohot Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional yakni Nusron Wahid. Kini Arsin ini tak ada kabarnya lagi Tribuners setelah dia viral berdebat dengan Menteri Nusron. Dia tak lagi bisa dihubungi atau bahkan ditemui. Arsin sepertinya menghilang dengan Nusron Wahid soal status lahan pagar laut di wilayah tersebut. Arsin ini Tribuners mengklaim bahwa lahan pagar laut di Kohot ini dulunya adalah daratan. Ya, yang lebih tepatnya yang kini mengalami abrasi dan menjadi perairan. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Nusron Wahid dan akhirnya perdebatan.
Pernyataan tersebut belum mendapat konfirmasi juga langsung dari Arsin, yang menjadi sulit dihubungi setelah kejadian tersebut. Seperti diketahui, laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30 km antara lain terletak di Desa Kohot. Sementara itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencoba menghubungi Arsin juga. Setelah kunjungan Menteri Nusron ke Kohot pada Jumat 24 Januari 2025 lalu, wartawan yang mencoba menemui Arsin ini dihalau oleh pengawalnya. Arsin didekati untuk wawancara beralasan buru-buru akan menunaikan salat Jumat dan kemudian melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor. Dan pesan WhatsApp yang dikirim ke Arsin pun juga tidak mendapat respon. Tribunnews kemudian mencoba mendatangi rumah Arsin di Kampung Kohot pada Selasa 28 Januari 2020, namun tidak berhasil menemui Arsin. Hingga kini pun, Kepala Desa Kohot pun itu juga belum diketahui di mana keberadaannya. Kita tunggu seperti apa kedepannya Tribunnews, apakah Kepala Desa Kohot bernama Arsin ini akan muncul ke permukaan untuk memberikan penjelasan terkait polemik pagar laut yang ada di desanya tersebut. Kemudian kita beralih Tribuners, ini masih terkait polemik pagar laut di Tangerang yang melibatkan Menteri Nusron Wahid. Selain diketahui kan memang di Tangerang ada juga pagar laut yang ada di Bekasi, Jawa Barat, dan juga terbaru muncul juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Terbaru ini Menteri Nusron Wahid akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan pagar laut di pesisir Sidoarjo. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kota, dan maksud kami Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB pagar laut di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Nusron menyebut ada 3 HGB pagar laut di Sidoarjo. Rinciannya, yakni HGB atas nama PT Surya Inti Permata yang luasnya mencapai 280. Kedua, PT Semeru Cemerlang yang luasnya mencapai 152.000 hektar. Dan ada PT Surya Inti Permata yang luasnya mencapai 219 hektar. Kemudian Nusron menyebut, tanpa dibatalkan, hak guna milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang juga akan habis pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, pagar laut milik Surya Inti Permata ada tanahnya Tribuners, jadi tidak sepenuhnya ini wilayah laut atau wilayah air seperti itu. Dan kemudian ini ke depanlah Menteri juga sejumlah wilayah yang ternyata sudah memiliki HGB terkait penggunaan wilayah laut. Karena memang menurut beberapa ahli, salah satunya ini adalah dari mantan Menko Polhukam, ini menyebut bahwa wilayah laut ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan karena laut sejatinya adalah milik negara. Kita beralih dari polemik pagar laut Tribuners ini, kita sedikit beralih ke berita kriminal. Ini ada kabar yang memprihatinkan di mana seorang paman di Bandung, Jawa Barat ini tega membunuh keponakannya dengan menusuknya sebanyak 51 kali. Seorang gadis di Bandung, Jawa Barat, Tribuners berinisial AS yang baru berusia 19 tahun menjadi korban pembunuhan oleh pamannya sendiri yang berinisial MDP yang berusia 24 tahun. MDP ini Tribuners tega menusuk keponakannya perempuannya itu secara membabi buta hingga tewas di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada Jumat 3 Januari 2025 lalu. Kapolres Bandung, Kombes Pol Adi Subarton, MBD maksud kami, telah merencanakan aksinya untuk menghilangkan nyawa korban. Mirisnya Tribuners, kasus ini ternyata tidak jauh dari materi karena motif dari pelaku ini ingin menguasai harta korban. Kasus pembunuhan ini terungkap pada Sabtu 4 Januari 2025 saat keluarga korban sempat curiga saat korban AS ini tidak keluar dari kamar. Keluarga korban pun langsung mengecek ke kamar AS. Tetapi karena kamarnya ini dikunci Tribuners dari dalam, keluarga pun langsung mendorong pintunya dan menemukan AS dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan penuh luka. Setidaknya ada 51 luka di sekujur tubuhnya.
Pihak kepolisian juga mengatakan berdasarkan hasil autopsi, terdapat 51 luka tusukan di sekujur tubuh korban, di mana luka-luka tersebut mengakibatkan korban kehabisan darah hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian atas perbuatan MDP ini yang telah dijadikan tersangka, ia dijerat pasal 40 tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. MDP terancam pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kita tunggu ke depannya apakah vonis dari pengadilan ini akan sama seperti apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum pihak kepolisian. Kita masih terkait berita kriminal ini muncul dari sekelompok prajurit TNI yang menggeruduk markas pemuda seperti itu di Sumatera. Hal ini pun akhirnya membuat Kodam 1 Bukit Barisan angkat bicara. Keributan antara anggota resimen Ahmanun atau 2 dan sekelompok pemuda di Desa Durin, Kecamatan Pancur Batu di Deli Serdang, Sumatera Utara berawal dari aksi pengeroyokan seorang prajurit TNI yakni Praka BS. Praka BS ini Tribuners bahkan mengalami luka cukup serius akibat pengeroyokan tersebut. Rekan-rekan dari Praka BS yang tak terima lantas mendatangi lokasi diduga tempat berkumpulnya para pelaku hingga akhirnya terjadi keributan. Namun, masalah itu kini diselesaikan secara kekeluargaan setelah Kodam 1 Bukit Barisan turun tangan melakukan mediasi. Kedua pihak pun sepakat untuk berdamai. Sementara itu, peristiwa ini dipicu oleh aksi ugal-ugalan di jalan awalnya Tribuners. Jadi keributan ini terjadi pada Rabu 21 Januari 2025. Ketika Praka DS atau BS ini anggota dari Resimen 2 ini mengejar 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor berknalpot brong. Teguran cekcok hingga akhirnya Praka DS ini diduga mengalami pengeroyokan oleh sejumlah pemuda. Akibat Tribuners, Praka DS ini mengalami luka dan melarikan diri ke area perkebunan sawit untuk menghindari serangan lebih lanjut. Ia kemudian menghubungi rekan-rekan sesama TNI di barak untuk bantuan. Tak lama setelah itu, sejumlah anggota TNI pun mendatangi lokasi untuk mencari pelaku pengeroyokan. Mereka berada di sebuah warung jadi tempat berkumpulnya mereka. Para anggota itu justru menemukan barang bukti mencurigakan seperti alat hisap sabu, kemudian ada juga sisa sabu dalam juga alat timbang elektronik. Nah, itu tadi Tribuners motif yang menjadi pemicu adanya keributan antara sekelompok prajurit TNI dengan pemuda Sumatera Utara. Dan kasus ini pun akhirnya sudah berakhir dengan mediasi dan diselesaikan dengan kekeluargaan. Berita-berita di regional kita beralih ke mancanegara. Tribuners ini terkait 30.000 migran ilegal yang akan dijebloskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke penjara paling di Guantanamo Bay. Seperti apa beritanya? Jadi memang Donald Trump ini Presiden Amerika Serikat terpilih yang kembali mengeluarkan rencana kebijakan terbarunya setelah resmi menjabat. Diketahui kan Tribuners jika Donald Trump ini berencana menjebloskan setidaknya 30 imigran, maksud kami 30.000 imigran ilegal di penjara militer yang ada di Guantanamo Bay. Guantanamo Bay diketahui merupakan penjara militer yang dikenal paling kejam di seluruh dunia. Di dalamnya Tribuners terdapat tahanan yang merupakan pelaku serangan 9/11, yakni kasus pembajakan pesawat yang telah menelan sebanyak 3.000 lebih korban jiwa di Amerika Serikat. Kemudian, rencana kebijakan tersebut diumumkan pada Rabu 29 Januari 2025 saat mendatangi undang-undang yang mengizinkan penahanan sebelum pengadilan bagi para imigran ilegal tanpa dokumen yang didakwa telah melakukan pencurian dan kejahatan kekerasan. Kemudian Donald Trump ini juga mengungkapkan akan menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk melakukan persiapan.
Persiapan tersebut benar termasuk menyiapkan fasilitas penahanan para imigran dengan kapasitas mencapai 30.000 orang di Guantanamo Bay. Dilansir dari CNN, pihak pemerintah memiliki setidaknya 30.000 tempat tidur di Guantanamo untuk menahan para imigran yang dianggap berbahaya di Amerika Serikat. Oke, kita tunggu saja ke depannya apakah realisasi dari rencana dari Trump ini untuk memenjarakan 30.000 imigran ilegal di Amerika Serikat ini apakah akan benar ditempatkan di Guantanamo? Kita tunggu update selanjutnya ya, Tribuners ya. Kemudian di berita terakhir ini masih terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan bahwa warga Gaza ini mulai akan dipindahkan begitu. Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal memindahkan warga Palestina dan Gaza ke Mesir dan Yordania mulai banyak dikecam oleh berbagai negara. Terbaru Tribuners, para pemimpin dari Spanyol dan Prancis dengan tegas menentang usulan Trump tersebut dengan menyebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Bahkan Tribuners, para pemimpin Spanyol dan Prancis pun menyebut rencana relokasi warga Palestina dari Gaza ini akan memunculkan ancaman terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menanggapi pernyataan Trump ini yang mencakup usulan untuk membersihkan jalur Gaza dengan memindahkan penduduknya ke Yordania dan juga Mesir. Alvarez menambahkan, warga Palestina yang tinggal di Gaza ini harus tetap di sana. Karena menurut Alvarez nih, Tribuners, justru pihak warga Gaza yang harus membantu para warga Palestina untuk membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur setelah perang antara Israel dan juga Hamas. Alvarez juga menegaskan pentingnya mendukung Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Palestina di Timur Tengah. Ya, juga Uni Eropa untuk berkontribusi pada rekonstruksi Gaza dan memberikan politik masyarakat Palestina. Kemudian Iran ini selalu membantu Gaza dan juga Hamas melawan Israel juga telah di mana para petinggi negara menanggapi usulan Trump itu dengan menyampaikan sejumlah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Arghachi, mengkritik rencana Trump untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza. Bukan warga Palestina yang harus dipindah dari Gaza, tetapi Israel lah yang harus dimukimkan kembali ke Greenland. Maksud kami ke Greenland. Presiden Trump yang awalnya menyarankan akuisisi Greenland pada masa jabatan pertamanya telah mengadakan klaim sejak kembali menjabat. Pada hari Sabtu, Presiden Amerika Serikat itu mengungkapkan bahwa telah berunding dengan Raja Yordania Abdullah II tentang pembangunan perumahan untuk memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Ia juga mengatakan bahwa ia berencana untuk membahas masalah yang sama dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, minggu. Usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh otoritas Palestina yang berpusat di Ramlah, yang mengatakan usulan tersebut akan muncul dari Mayor Teddy yang belakangan menjadi sorotan setelah membantu seorang ibu di rest area. Jadi sosok Mayor Teddy ini menjadi sorotan setelah sebuah unggahan mengungkap cerita Mayor Teddy menyelamatkan balita yang kejang-kejang di rest area. Dan video ini pun akhirnya viral di media sosial. Karena kebaikan Mayor Teddy, Tribuners membuat balita tersebut bisa diselamatkan hingga sang ibu balita itu mengungkap fakta yang mengharukan. Jadi Tribuners, dalam aksi penyelamatan itu diketahui Mayor Teddy ini bahkan menanggung semua biaya rumah sakit dari balita itu. Kemudian, cerita Mayor Teddy menolong balita yang kejang-kejang di rest area ini pertama kali diposting oleh akun TikTok Anak Lau 17 dalam bentuk foto capture percakapan. Dalam pesannya, Mayor Teddy memerintahkan ajudannya untuk menjaga dan mengawal keluarga balita tersebut. Rupanya, si pasien atau si balita itu berobat menggunakan BPJS Kesehatan.
Dari hasil pemeriksaan dokter pun, menurut sang ajudan, balita itu mengenyang dan juga step. Kemudian Tribuners keluarga itu kan mobil ambulans untuk pulang ke wilayah asal mereka yang berada di Lampung, tepatnya di kota Bandar Lampung. Kemudian Tribuners ini Mayor Teddy kembali memberikan bantuan melalui sang ajudannya. Sang ajudan Mayor Teddy ini melaporkan biasa atau biaya ambulans untuk pulang ke Bandar Lampung ini kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Kemudian Mayor Teddy pun memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Meski begitu, Mayor Teddy tetap berterima kasih pada ajudannya karena telah membantu balita kejang tadi. Dan kemudian sang ajudan pun membantu sang balita dan ibu itu pulang ke Bandar Lampung untuk sang anak itu mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Jadi aksi Mayor Teddy ini menuai pujian Tribuners. Semoga aksi Mayor Teddy bisa ditiru oleh pejabat-pejabat lainnya ya Tribuners ya. Kita lanjut Tribuners ke berita selanjutnya. Ini terkait Bandara VVIP di Ibu Kota Negara Nusantara yang beberapa waktu lalu terendam banjir. Jadi sebuah video Tribuners menampakkan atau menampilkan Bandara VVIP di IKN yang banjir dan terendam air ini beredar di media sosial. Video tersebut Tribuners tampak kondisi lapangan Bandara VVIP IKN ini berlumpur setelah air banjir surut. Video kondisi Bandara VVIP Kota Nusantara IKN banjir itu terlihat seperti diunggah akun Instagram @undercover.id pada Rabu 29 Januari 2025. Sontak, Bandara VVIP IKN banjir itu pun sudah mendapatkan ribuan respon dari warganet. Karena memang Bandara VVIP ini kemarin sempat dibangun untuk menjadi fasilitas sejumlah menteri tamu VVIP yang datang ke IKN untuk mengikuti upacara bendera HUT kemerdekaan RI. Kemudian pada rekaman video tersebut terjelas air di sejumlah titik bandara VVIP IKN. Terdapat juga endapan lumpur di bagian sisi yang lain. Lewat pantauan Tribun Kaltim, area bandara VVIP IKN ini diguyur dengan intensitas yang deras. Ketinggian banjir diperkirakan sempat terpantau sekitar 40 cm. Pada Rabu sore, kondisi air ini mulai surut dengan meninggalkan endapan lumpur. Selain karena hujan deras Tribuners, banjir ini juga dipicu adanya mata air di sekitar Bandara VVIP IKN. Nah, diketahui juga Tribuners bahwa sejumlah titik mata air ini menjadi titik mata air yang tidak surut seperti itu dilaporkan. Kemudian para pekerja pun menyedot air dengan menghidupkan pompa untuk membersihkan wilayah lapangan dari Bandara VIP IKN. Kita lanjut lagi, Tribuners, ke berita selanjutnya. Ini terkait kabar seorang pendaki yang harus dievakuasi dari Gunung Lawu di Karanganyar, Jawa Tengah. Ada sebuah kejadian di mana seorang pendaki berbobot 100 kg ini terus dievakuasi dari puncak Gunung Lawu Karanganyar dan kemudian karena berat badannya yang cukup berat begitu, dia harus ditandu secara bergantian oleh sejumlah orang. Jadi diketahui seorang pendaki yang berbobot 100 kg tersebut tergelincir dan jatuh di area Gunung Lawu. Kakinya bengkak dan terpaksa ditandu turun untuk mendapatkan pertolongan. Pendaki tersebut diketahui berinisial R dan berasal dari Jakarta. Dia ditandu turun dari Gunung Lawu via Cetok, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Hal ini pun juga telah dibenarkan Tribuners oleh relawan Gunung Lawu yang bernama Eko. Kepada Tribun News, Eko menjelaskan bahwa pendaki itu awalnya turun gunung pada hari Rabu 29 Januari 2025. Kemudian pria berinisial R ini mendaki pada Minggu 26 Januari 2025 bersama rombongannya yang berjumlah 20 orang. Ketika sampai di pos 3, R ini terpleset dan akhirnya terjatuh. Kemudian ankle-nya ini bengkak karena terjatuh saat hendak turun dari Gunung Lawu. Karena bengkak tersebut, akhirnya ia pun tak bisa melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Kemudian ada 20 orang relawan yang memandu R dengan akhirnya secara bergantian membawa R turun dan menandunya.
Karena memang melihat berat badan dari R ini kan cukup berat 100 kg. Akhirnya relawan sebanyak 20 orang ini bergantian untuk menandu R hingga turun di pos tempat relawan berada. Kemudian Eko mengimbau juga ini bagi para pendaki untuk ekstra waspada di musim penghujan ini karena memang cuaca ini tidak bisa dipantau dengan baik di musim penghujan ini ya. Karena kadang di bawah ini masih cerah namun di puncak lagi banyak kabut, kemudian hujan. Eko pun mengimbau para pendaki yang akan melakukan di Gunung Lawu harus memperhatikan perbekalan, perhatikan cuaca, sebab jalur pendakian menjadi licin lantaran hujan ini lagi musim di wilayah Gunung Lawu. Jadi itu tadi kabar dari Gunung Lawu, Jawa Tengah. Kita lanjut ke berita selanjutnya, kita lanjut ke berita terkait korupsi. Terbaru Tribuners, KPK memanggil sejumlah mahasiswa hingga sopir untuk mengusut kasus Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menjadwalkan pemeriksaan 6 orang saksi untuk mengusut kasus pengurusan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum KPU pada Kamis 30 Januari 2025, Tribuners. Jadi 6 yang akan dipanggil adalah Saiful Rohman, seorang wira swasta, kemudian Irwan Syah, wira swasta juga, ada Moh Ilham Yulianto, wira swasta atau sopir Ri. Kemudian Darmadi Jufri, seorang pengacara. Kemudian Dewi Anggi, ini seorang asisten rumah tangga. Dan yang terakhir adalah Diah Oktasari, yang merupakan pelajar atau mahasiswa. Mereka ini Tribuners rencananya dipanggil untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Kemudian Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tribuners, jadi memang kasus suap ini terkait proses PAW Harun Masiku menjadi anggota DPR terpilih 2019 hingga 2024. Kasus ini Tribuners terungkap saat PK melakukan operasi tangkap tangan 8 Januari 2020 lalu. Dan Harun Masiku ini lolos dari operasi tangkap tangan itu dan hingga kini menjadi buron. Hingga kini Harun Masiku juga masih berstatus buron dan belakangan KPK juga menjerat Sekjen PDIP, yakni Hasto Kristianto, dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah dalam perkara tersebut. Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Hasto pun juga dijerat sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh KPK. Karena Hasto ini disebut-sebut adalah orang yang meminta Harun Masiku untuk melarikan diri. Namun hingga kini walaupun sudah berstatus tersangka, Hasto pun belum dilakukan penahanan. Oke, kita beralih sedikit ke kasus yang belakangan menjadi polemik dan masih selalu menjadi sorotan ini terkait pagar laut Tribuners yang ada di Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot yang terlibat dalam pagar laut ini mendadak menghilang, yakni pada beberapa hari setelah Menteri ATR BPN melakukan kunjungan ke tempat Desa Kohot yang dimana desa tersebut menjadi lokasi adanya pagar laut tersebut. Pekan lalu ini Arsin atau Kepala Desa Kohot ini tiba-tiba menjadi sorotan, di mana Arsin adalah Kepala Desa Kohot Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional yakni Nusron Wahid. Kini Arsin ini tak ada kabarnya lagi Tribuners setelah dia viral berdebat dengan Menteri Nusron. Dia tak lagi bisa dihubungi atau bahkan ditemui. Arsin sepertinya menghilang dengan Nusron Wahid soal status lahan pagar laut di wilayah tersebut. Arsin ini Tribuners mengklaim bahwa lahan pagar laut di Kohot ini dulunya adalah daratan. Ya, yang lebih tepatnya yang kini mengalami abrasi dan menjadi perairan. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Nusron Wahid dan akhirnya perdebatan. Pernyataan tersebut belum mendapat konfirmasi juga langsung dari Arsin, yang menjadi sulit dihubungi setelah kejadian tersebut. Seperti diketahui, laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30 km antara lain terletak di Desa Kohot. Sementara itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencoba menghubungi Arsin juga,
Setelah kunjungan Menteri Nusron ke Kohot pada Jumat 24 Januari 2025 lalu, wartawan yang mencoba menemui Arsin ini dihalau oleh pengawalnya. Arsin didekati untuk wawancara beralasan buru-buru akan menunaikan salat Jumat dan kemudian melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor. Dan pesan WhatsApp yang dikirim ke Arsin pun juga tidak mendapat respon. Tribunnews kemudian mencoba mendatangi rumah Arsin di Kampung Kohot pada Selasa 28 Januari 2020, namun tidak berhasil menemui Arsin. Hingga kini pun Kepala Desa Kohot pun itu juga belum diketahui di mana keberadaannya. Kita tunggu seperti apa ke depannya Tribunnews, apakah Kepala Desa Kohot bernama Arsin ini akan muncul ke permukaan untuk memberikan penjelasan terkait polemik pagar laut yang ada di desanya tersebut. Kemudian kita beralih Tribuners, ini masih terkait polemik pagar laut di Tangerang yang melibatkan Menteri Nusron Wahid. Selain diketahui kan memang di Tangerang ada juga pagar laut yang ada di Bekasi, Jawa Barat, dan juga terbaru muncul juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Terbaru ini Menteri Nusron Wahid akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan pagar laut di pesisir Sidoarjo. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kota, dan maksud kami Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB pagar laut di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Nusron menyebut ada 3 HGB pagar laut di Sidoarjo. Rinciannya, yakni HGB atas nama PT Surya Inti Permata yang luasnya mencapai 280. Kedua, PT Semeru Cemerlang yang luasnya mencapai 152.000 hektar. Ada PT Surya Inti Permata yang luasnya mencapai 219 hektar. Kemudian Nusron menyebut tanpa dibatalkan, hak guna milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang juga akan habis pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, pagar laut milik Surya Inti Permata ada tanahnya Tribuners, jadi tidak sepenuhnya ini wilayah laut atau wilayah air seperti itu. Dan kemudian ini ke depanlah Menteri juga sejumlah wilayah yang ternyata sudah memiliki HGB terkait penggunaan wilayah laut. Karena memang menurut beberapa ahli, salah satunya ini adalah dari mantan Menko Polhukam ini menyebut bahwa wilayah laut ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan karena laut sejatinya adalah milik negara. Kita beralih dari polemik pagar laut Tribuners ini, kita sedikit beralih ke berita kriminal. Ini ada kabar yang memprihatinkan di mana seorang paman di Bandung, Jawa Barat ini tega membunuh keponakannya dengan menusuknya sebanyak 51 kali. Seorang gadis di Bandung, Jawa Barat, Tribuners berinisial AS yang baru berusia 19 tahun menjadi korban pembunuhan oleh pamannya sendiri yang berinisial MDP yang berusia 24 tahun. MDP ini Tribuners tega menusuk keponakannya perempuannya itu secara membabi buta hingga tewas di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada Jumat 3 Januari 2025 lalu. Kapolres Bandung, Kombes Pol Adi Subarton, MBD maksud kami, telah merencanakan aksinya untuk menghilangkan nyawa korban. Mirisnya Tribuners, kasus ini ternyata tidak jauh dari materi karena motif dari pelaku ini ingin menguasai harta korban. Kasus pembunuhan ini terungkap pada Sabtu 4 Januari 2025 saat keluarga korban sempat curiga saat korban AS ini tidak keluar dari kamar. Keluarga korban pun langsung mengecek ke kamar AS. Tetapi karena kamarnya ini dikunci Tribuners dari dalam, keluarga pun langsung mendorong pintunya dan menemukan AS dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan penuh luka. Setidaknya ada 51 luka di sekujur tubuhnya. Pihak kepolisian juga mengatakan berdasarkan hasil autopsi, terdapat 51 luka tusukan di sekujur tubuh korban, di mana luka-luka tersebut mengakibatkan korban kehabisan darah hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian atas perbuatan MDP ini yang telah dijadikan tersangka, ia dijerat pasal
40 tentang pembunuhan berencana, Subsider pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. MDP terancam pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kita tunggu ke depannya apakah vonis dari pengadilan ini akan sama seperti apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum pihak kepolisian. Kita masih terkait berita kriminal ini muncul dari sekelompok prajurit TNI yang menggeruduk markas pemuda seperti itu di Sumatera. Hal ini pun akhirnya membuat Kodam 1 Bukit Barisan angkat bicara. Keributan antara anggota resimen Manun atau 2 dan sekelompok pemuda di Desa Durin, Kecamatan Pancur Batu di Deli Serdang, Sumatera Utara berawal dari aksi pengeroyokan seorang prajurit TNI yakni Praka BS. Praka BS ini Tribuners bahkan mengalami luka cukup serius akibat pengeroyokan tersebut. Rekan-rekan dari Praka BS yang tak terima lantas mendatangi lokasi diduga tempat berkumpulnya para pelaku hingga akhirnya terjadi keributan. Namun, masalah itu kini diselesaikan secara kekeluargaan setelah Kodam 1 Bukit Barisan turun tangan melakukan mediasi. Kedua pihak pun sepakat untuk berdamai. Sementara itu, peristiwa ini dipicu oleh aksi ugal-ugalan di jalan awalnya Tribuners. Jadi keributan ini terjadi pada Rabu 21 Januari 2025. Ketika Praka DS atau BS ini anggota dari Resimen 2 ini mengejar 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor berknalpot brong. Teguran cekcok hingga akhirnya Praka DS ini diduga mengalami pengeroyokan oleh sejumlah pemuda. Akibat Tribuners, Praka DS ini mengalami luka dan melarikan diri ke area perkebunan sawit untuk menghindari serangan lebih lanjut. Ia kemudian menghubungi rekan-rekan sesama TNI di barak untuk bantuan. Tak lama setelah itu, sejumlah anggota TNI pun mendatangi lokasi untuk mencari pelaku pengeroyokan. Mereka berada di sebuah warung jadi tempat berkumpulnya mereka. Para anggota itu justru menemukan barang bukti mencurigakan seperti alat hisap sabu, kemudian ada juga sisa sabu dalam juga alat timbang elektronik. Nah, itu tadi Tribuners motif yang menjadi pemicu adanya keributan antara sekelompok prajurit TNI dengan pemuda Sumatera Utara. Dan kasus ini pun akhirnya sudah berakhir dengan mediasi dan diselesaikan dengan kekeluargaan. Berita-berita di regional kita beralih ke mancanegara. Tribuners ini terkait 30.000 migran ilegal yang akan dijebloskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke penjara paling di Guantanamo Bay. Seperti apa beritanya? Jadi memang Donald Trump ini Presiden Amerika Serikat terpilih yang kembali mengeluarkan rencana kebijakan terbarunya setelah resmi menjabat. Diketahui kan Tribuners jika Donald Trump ini berencana menjebloskan setidaknya 30 imigran, maksud kami 30.000 imigran ilegal di penjara militer yang ada di Guantanamo Bay. Guantanamo Bay diketahui merupakan penjara militer yang dikenal paling kejam di seluruh dunia. Di dalamnya Tribuners terdapat tahanan yang merupakan pelaku serangan 9/11, yakni kasus pembajakan pesawat yang telah menelan sebanyak 3.000 lebih korban jiwa di Amerika Serikat. Kemudian, rencana kebijakan tersebut diumumkan pada Rabu 29 Januari 2025 saat mendatangi undang-undang yang mengizinkan penahanan sebelum pengadilan bagi para imigran ilegal tanpa dokumen yang didakwa telah melakukan pencurian dan kejahatan kekerasan. Kemudian Donald Trump ini juga mengungkapkan akan menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk melakukan persiapan. Persiapan tersebut termasuk menyiapkan fasilitas penahanan para imigran dengan kapasitas mencapai 30.000 orang di Guantanamo Bay. Dilansir dari CNN, pihak pemerintah memiliki setidaknya 30.000 tempat tidur di Guantanamo untuk menahan para imigran yang dianggap berbahaya di Amerika Serikat. Oke, kita tunggu saja ke depannya apakah realisasi dari rencana
dari Trump ini untuk memenjarakan 30.000 imigran ilegal di Amerika Serikat ini apakah akan benar ditempatkan di Guantanamo? Kita tunggu update selanjutnya ya, Tribuners ya. Kemudian di berita terakhir ini masih terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan bahwa warga Gaza ini mulai akan dipindahkan begitu. Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal memindahkan warga Palestina dan Gaza ke Mesir dan Yordania mulai banyak dikecam oleh berbagai negara. Terbaru Tribuners, para pemimpin dari Spanyol dan Prancis dengan tegas menentang usulan Trump tersebut dengan menyebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Bahkan Tribuners, para pemimpin Spanyol dan Prancis pun menyebut rencana relokasi warga Palestina dari Gaza ini akan memunculkan ancaman terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menanggapi pernyataan Trump ini yang mencakup usulan untuk membersihkan jalur Gaza dengan memindahkan penduduknya ke Yordania dan juga Mesir. Albares menambahkan, warga Palestina yang tinggal di Gaza ini harus tetap di sana. Karena menurut Albares nih, Tribuners, justru pihak warga Gaza yang harus membantu para warga Palestina untuk membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur setelah perang antara Israel dan juga Hamas. Albares juga menegaskan pentingnya mendukung Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Palestina di Timur Tengah. Ya, juga Uni Eropa untuk berkontribusi pada rekonstruksi Gaza dan memberikan politik masyarakat Palestina. Kemudian Iran ini yang selalu membantu Gaza dan juga Hamas melawan Israel juga telah di mana para petinggi negara menanggapi usulan Trump itu dengan menyampaikan sejumlah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arghachi mengkritik rencana Trump untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza. Menurut bukan warga Palestina yang harus dipindah dari Gaza, tetapi Israel lah yang harus dimukimkan kembali ke Greenland. Maksud kami ke Greenland. Presiden Trump yang awalnya menyarankan akuisisi Greenland pada masa jabatan pertamanya telah mengadakan klaim sejak kembali menjabat. Pada hari Sabtu, Presiden Amerika Serikat itu mengungkapkan bahwa telah berunding dengan Raja Yordania Abdullah II tentang pembangunan perumahan untuk memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Ia juga mengatakan bahwa ia berencana untuk membahas masalah yang sama dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, minggu. Usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh otoritas Palestina yang berpusat di Ramlah, yang mengatakan usulan tersebut akan garis muncul dari Mayor Teddy yang belakangan menjadi sorotan setelah membantu seorang ibu di rest area. Jadi sosok Mayor Teddy ini menjadi sorotan setelah sebuah unggahan mengungkap cerita Mayor Teddy menyelamatkan balita yang kejang-kejang di rest area. Dan video ini pun akhirnya viral di media sosial. Karena kebaikan Mayor Teddy, Tribuners membuat balita tersebut bisa diselamatkan hingga sang ibu balita itu mengungkap fakta yang mengharukan. Jadi Tribuners, dalam aksi penyelamatan itu diketahui Mayor Teddy ini bahkan menanggung semua biaya rumah sakit dari balita itu. Kemudian bercerita Mayor Teddy menolong balita yang kejang-kejang di rest area ini pertama kali diposting oleh akun TikTok Anak Laut 17 dalam bentuk foto capture percakapan. Dalam pesannya, Mayor Teddy memerintahkan ajudannya untuk menjaga dan mengawal keluarga balita tersebut. Rupanya, si pasien atau si balita itu berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Dari hasil pemeriksaan dokter pun, menurut sang ajudan, balita itu mengenyang dan juga step. Kemudian Tribuners, keluarga itu kan mobil ambulans untuk pulang ke wilayah asal mereka yang berada di Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Kemudian Tribuners ini Mayor Teddy kembali memberikan bantuan melalui sang ajudannya. Sang ajudan Mayor Teddy ini melaporkan biaya ambulans untuk pulang ke
Bandar Lampung ini kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Kemudian Mayor Teddy pun memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Meski begitu, Mayor Teddy tetap berterima kasih pada ajudannya karena telah membantu balita kejang tadi. Dan kemudian sang ajudan pun membantu sang balita dan ibu itu pulang ke Bandar Lampung untuk sang anak itu mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Jadi aksi Mayor Teddy ini menuai pujian Tribuners. Semoga aksi Mayor Teddy bisa ditiru oleh pejabat-pejabat lainnya ya Tribuners ya. Kita lanjut Tribuners ke berita selanjutnya. Ini terkait Bandara VVIP di ibu kota negara Nusantara yang beberapa waktu lalu terendam banjir. Jadi sebuah video Tribuners menampakkan atau menampilkan Bandara VVIP di IKN yang banjir dan terendam air ini beredar di media sosial. Video tersebut Tribuners tampak kondisi lapangan Bandara VVIP IKN ini berlumpur setelah air banjir surut. Video kondisi Bandara VVIP Kota Nusantara IKN banjir itu terlihat seperti diunggah akun Instagram @undercover.id pada Rabu 29 Januari 2025. Sontak, Bandara VVIP IKN banjir itu pun sudah mendapatkan ribuan respon dari warganet. Karena memang Bandara VVIP ini kemarin sempat dibangun untuk menjadi fasilitas sejumlah menteri tamu VVIP yang datang ke IKN untuk mengikuti upacara bendera HUT kemerdekaan RI.